Seorang wanita muda berdiri dengan tubuh penuh luka dan air mata yang mengalir deras. Setelah pernikahan, Hana menghadapi kenyataan pahit. Cinta berubah dingin, dan perlakuan kejam menghantui setiap harinya. Namun, di tengah kesedihan, ia menemukan seorang teman tak terduga yang memberinya kehangatan dan harapan baru. Namun, takdir ternyata memiliki rencana lain. Rencana yang akan membawa wanita ini dari penderitaan tak berujung menuju keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like sebelum kita memulai. Baiklah, mari kita simak kisah ini. Di suatu pagi yang dingin, Pak Amir sedang berjalan pulang dari ladang ketika ia melihat sebuah bungkusan kecil di tepi jalan. Ketika didekati, ternyata bungkusan itu adalah seorang bayi mungil yang menangis lemah. Bayi itu hanya dibalut kain lusuh tanpa tanda apapun tentang orang tuanya. Pak Amir segera membawanya pulang dan menunjukkan bayi itu kepada istrinya, Bu Ina. Meski mereka hidup dalam kemiskinan, hati pasangan itu luluh melihat bayi yang tak berdaya. Dengan penuh keyakinan, mereka memutuskan untuk merawatnya dan memberinya nama Hana, yang berarti harapan, karena kehadirannya membawa cahaya baru di tengah hidup mereka yang sulit. Pak Amir dan Bu Ina bekerja keras demi memberikan kehidupan yang layak bagi Hana. Pak Amir menjadi buruh tani di sawah, sedangkan Bu Ina menjual gorengan keliling dari pagi hingga petang. Meskipun hasil jerih payah mereka pas-pasan, mereka selalu memastikan Hana mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup. Kehadiran Hana mengubah suasana rumah mereka yang sebelumnya sunyi menjadi penuh canda dan tawa. Setiap malam, mereka bercerita kepada Hana tentang betapa istimewanya dia bagi mereka, meski mereka tidak pernah menyembunyikan bahwa Hana adalah anak angkat. Hana tumbuh menjadi anak yang ceria, penuh rasa syukur, dan menghormati orang tua angkatnya seperti orang tua kandung sendiri. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Hana beranjak dewasa, kehidupan semakin berat. Pak Amir dan Bu Ina mulai jatuh sakit karena kelelahan bekerja, tetapi mereka tidak memiliki cukup uang untuk berobat. Dengan kondisi kesehatan yang memburuk, keduanya meninggal dalam selang waktu beberapa tahun. Hana yang baru saja mulai memahami kerasnya kehidupan kini, harus menghadapi kenyataan hidup sendirian. Meskipun ia merasa kehilangan yang amat dalam, Hana tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ia bertekad untuk bertahan hidup dengan mengenang kasih sayang dan pengorbanan orang tua angkatnya sebagai sumber kekuatan. Hana merasa hidupnya mendapatkan harapan baru ketika ia bertemu dengan Arman, seorang pemuda dari desa sebelah yang tampak baik hati dan penuh perhatian. Arman mendekati Hana dengan kata-kata manis dan janji-janji tentang masa depan yang lebih baik. Hana, yang merasa sendirian setelah kehilangan orang tua angkatnya, menerima lamaran Arman dengan penuh harapan. Setelah menikah, Hana pindah ke rumah Arman, yang juga dihuni oleh ibu mertuanya, Bu Rati. Awalnya, kehidupan pernikahan mereka tampak bahagia. Arman bersikap lembut dan romantis, membuat Hana merasa bahwa ia akhirnya menemukan keluarga baru yang akan mencintainya. Namun, kebahagiaan itu perlahan memudar. Beberapa bulan setelah menikah, Arman mulai berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan bekerja. Tetapi kenyataannya ia menghabiskan waktu bermain judi dan berkumpul dengan teman-temannya. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari habis untuk berjudi, sementara Hana harus bekerja keras menjual gorengan di pasar untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Arman yang dulu perhatian kini menjadi dingin dan kasar, sering meninggalkan Hana tanpa kabar. Sementara itu, Bu Rati tidak pernah menerima Hana sepenuh hati. Ia terus mencari alasan untuk menyalahkan Hana atas segala masalah di rumah, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Kehidupan Hana semakin sulit ketika Bu Rati mulai menunjukkan sikap terang-terangan menghina dan merendahkannya. Ia sering memanggil Hana dengan sebutan yang menyakitkan seperti beban keluarga atau istri tidak berguna. Ketika Arman menghamburkan uang untuk berjudi, Bu Rati malah menuduh Hana tidak pandai mengelola keuangan. Bahkan, pada suatu hari, Bu Rati secara terbuka menuduh Hana selingkuh hanya karena melihatnya berbicara dengan seorang penjual sayur. Tuduhan itu membuat Hana merasa sangat terhina. Apalagi Bu Rati sengaja menceritakan hal tersebut kepada para tetangga, membuat nama Hana tercoreng di desa. Puncak penderitaan Hana terjadi ketika Arman kehilangan seluruh uang mereka karena berjudi. Dalam kemarahan, Arman mengusir Hana dari rumah dengan dukungan Bu Rati yang terus menyalahkannya. Tanpa tempat tinggal dan tanpa harta, Hana harus meninggalkan rumah itu dengan hati yang hancur. Semua harapan yang ia gantungkan pada pernikahannya runtuh seketika. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Hana berjalan tanpa arah, membawa luka yang mendalam dari cinta dan pengkhianatan yang pernah ia percaya. Di tengah kesendiriannya,
Hana mulai menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki siapapun di dunia ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus terus bertahan, meski hidup terasa seperti kutukan. Setelah diusir dari rumah Arman, Hana melangkah tanpa arah dengan hati yang hancur. Tidak ada tempat untuk kembali, tidak ada orang yang bisa ia tuju. Dalam keputusasaan, ia memilih pergi ke hutan, tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian manusia. Hana berharap menemukan ketenangan di sana, meskipun ia tahu bahwa hidup di hutan penuh dengan bahaya. Dengan langkah lemah, ia memasuki rimbunnya pepohonan, membawa tubuh yang kelelahan dan hati yang remuk. Malam pertama di hutan, Hana tidur di bawah pohon besar dengan pakaian lusuh yang tidak mampu melindunginya dari dingin. Ia terbangun berkali-kali karena suara binatang buas dan mimpi buruk yang menghantuinya. Hari demi hari, Hana belajar bertahan hidup di tengah kerasnya hutan. Ia membuat gubuk kecil dari ranting dan daun untuk berteduh. Gubuk itu jauh dari layak, bocor saat hujan dan tidak cukup hangat untuk melindunginya dari dinginnya malam. Makanan menjadi tantangan besar. Ia hanya bisa memakan buah-buahan liar yang kadang sulit ditemukan. Tubuhnya semakin lemah karena kurangnya nutrisi, tetapi Hana tidak menyerah. Ia mengumpulkan kekuatan dari ingatan tentang kasih sayang orang tua angkatnya yang selalu mengajarkannya untuk bertahan dalam situasi sulit. Namun, di tengah kesunyian itu, Hana sering merasa kesepian, merindukan kehangatan keluarga yang pernah ia miliki. Suatu hari, ketika mencari buah-buahan di tepi hutan, Hana mendengar suara rintihan lemah. Dengan hati-hati, ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor harimau besar terbaring di bawah pohon, terluka parah di kakinya. Nalurinya mengatakan untuk pergi karena takut, tetapi hati kecilnya tidak tega meninggalkan makhluk itu dalam kondisi seperti itu. Dengan keberanian yang tumbuh dari rasa iba, Hana mendekati harimau itu perlahan-lahan. Menggunakan dedaunan yang ia temukan di sekitar, ia mencoba menghentikan pendarahan di kaki harimau tersebut. Meski penuh risiko, harimau itu tidak menyerangnya, seolah mengerti bahwa Hana ingin menolong. Setelah beberapa hari, luka harimau itu mulai membaik. Harimau yang kemudian diberi nama Raja, mulai menunjukkan rasa percaya kepada Hana. Raja sering mendekati gubuk Hana dan menjaganya di malam hari, seolah membalas kebaikan hati Hana. Kehadiran Raja menjadi sesuatu yang berharga bagi Hana. Untuk pertama kalinya setelah semua penderitaan yang ia alami, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Di tengah kerasnya kehidupan di hutan, Hana dan Raja membentuk ikatan yang tak terduga, menjadi sahabat yang saling melindungi. Hutan yang awalnya terasa menyeramkan kini menjadi tempat yang sedikit lebih hangat bagi Hana, berkat kehadiran Raja yang selalu setia di sisinya. Kehidupan Hana di hutan bersama Raja berjalan dengan ritme yang tenang meski penuh perjuangan. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, Hana melihat tanda-tanda yang tidak biasa di sekitar hutan, bekas jejak manusia, ranting patah, dan sisa peralatan yang ditinggalkan. Ia merasa gelisah, seolah ada ancaman yang mendekat. Ketakutannya terbukti benar ketika ia mendengar suara langkah kaki berat dan suara keras dari kejauhan. Sekelompok pemburu telah masuk ke hutan, membawa senapan dan perangkap besar. Mereka berbicara tentang mencari harimau untuk diambil kulit dan taringnya. Hana merasa tubuhnya gemetar, bukan karena takut untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Raja. Menyadari bahaya yang mengancam, Hana segera kembali ke gubuknya dan memberi tanda peringatan kepada Raja. Dengan tubuh kecilnya, ia memandu Raja menuju area hutan yang lebih dalam, jauh dari jangkauan para pemburu. Perjalanan itu tidak mudah. Hana harus melewati jalur sempit yang penuh dengan duri dan semak belukar. Tangannya terluka, tetapi ia terus maju dengan tekad kuat untuk menyelamatkan sahabatnya. Raja tampak mengerti situasi berbahaya ini dan mengikuti Hana tanpa suara. Sesampainya di tempat yang lebih aman, Hana merasa sedikit lega, tetapi ia tahu ancaman belum sepenuhnya hilang. Para pemburu pasti tidak akan berhenti dengan mudah. Sore itu, Hana kembali ke gubuk kecilnya dengan harapan bisa mengumpulkan barang-barang penting. Namun, ia terkejut ketika melihat para pemburu sudah berada di sekitar gubuknya. Mereka menghancurkan tempat tinggal sederhana itu dengan kejam, menendang tiang-tiang dan membakar sisa-sisa yang ada. Salah satu pemburu mendekati Hana dengan wajah penuh kemarahan. "Di mana harimau itu? Kami tahu dia ada di sekitar sini," bentaknya. Hana dengan tubuh gemetar mencoba menyangkal keberadaan Raja. Namun, para pemburu tidak percaya. Mereka terus mengancam Hana, bahkan mendorongnya hingga terjatuh ke tanah. Hatinya hancur melihat gubuk kecil yang menjadi tempat bertahannya selama ini hancur tak bersisa.
Setelah para pemburu pergi, Hana kembali ke tempat raja berada dengan langkah tertatih-tatih. Air matanya mengalir deras saat ia mendekati raja, yang tampak menunggunya di bawah pohon besar. "Maafkan aku, Raja. Aku tidak bisa melindungi tempat kita," bisiknya sambil membelai bulu harimau itu. Malam itu, raja duduk di samping Hana, seolah memberikan penghiburan. Meski kehilangan segalanya lagi, Hana merasa bahwa kehadiran raja adalah satu-satunya alasan ia mampu bertahan. Namun, ia tahu bahwa ancaman para pemburu belum berakhir, dan ia harus terus berpindah untuk melindungi raja. Di tengah kegelapan malam, Hana berdoa agar kekuatan selalu menyertai mereka, karena ia tidak akan pernah menyerah untuk sahabat yang telah memberinya harapan. Beberapa hari setelah insiden dengan para pemburu, Hana dan raja mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan yang semakin penuh kehati-hatian. Namun, pada suatu sore, Hana mendengar suara samar tangisan di kejauhan. Awalnya, ia ragu untuk mendekati suara itu, takut ini adalah jebakan lain yang dipasang oleh para pemburu. Namun, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti suara itu hingga menemukan seorang anak kecil yang terbaring lemah di bawah pohon besar. Anak itu, seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun, tampak kotor dan kurus, dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Hana segera mendekati anak itu dengan hati-hati, sementara raja mengikuti dari belakang. Anak itu tampak panik ketika melihat harimau besar mendekat, tetapi Hana menenangkan gadis kecil itu dengan suara lembut. "Jangan takut, ini raja. Dia tidak akan menyakitimu," kata Hana sambil berlutut di depan anak tersebut. Setelah beberapa saat, anak itu akhirnya mulai tenang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Dinda, seorang anak dari desa terdekat yang tersesat di hutan saat bermain dengan teman-temannya. Mendengar cerita itu, Hana merasa iba, teringat akan dirinya sendiri yang pernah merasa terasing dan tak berdaya. Hana membawa Dinda ke tempat persembunyiannya yang baru bersama raja. Dengan persediaan buah-buahan yang ia miliki, Hana berusaha memberi makan dan mengembalikan tenaga Dinda. Gadis kecil itu makan dengan lahap, membuat Hana meneteskan air mata bahagia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hana merasa ada seseorang yang membutuhkan dirinya. Persahabatan kecil mulai terbentuk antara Dinda, Hana, dan raja. Meskipun awalnya takut, Dinda perlahan-lahan mulai menerima keberadaan raja di dekatnya, bahkan berani mengelus bulu harimau besar itu. Raja, seolah mengerti, menunjukkan sikap lembut yang membuat Dinda merasa aman. Setelah beberapa hari bersama, Hana menyadari bahwa Dinda tidak bisa terus tinggal di hutan. Meski berat hati, Hana memutuskan untuk mengantar Dinda kembali ke desanya. Perjalanan itu dipenuhi rasa cemas, karena Hana tahu bahwa ia bisa menghadapi kemarahan dan hinaan dari para penduduk desa yang masih menganggapnya sebagai pembawa malapetaka. Namun, bagi Hana, keselamatan Dinda lebih penting daripada rasa takutnya sendiri. Saat mereka tiba di tepi desa, suara hiruk-pikuk warga yang panik segera terdengar. "Itu Dinda. Dia bersama Hana," teriak seseorang. Meski dicemooh dan dituduh membawa harimau berbahaya ke desa, Hana tetap tenang. Ia berdiri tegak sambil memeluk Dinda, membuktikan bahwa niatnya hanyalah mengembalikan anak kecil itu kepada keluarganya. Warga desa yang awalnya penuh prasangka perlahan mulai melihat kebaikan hati Hana, meskipun ia tidak mengharapkan penghargaan apapun. Beberapa hari setelah Hana mengantar Dinda kembali ke desanya, sebuah kabar mengejutkan sampai ke telinga para penduduk. Seorang pria kaya bernama Pak Surya datang ke desa, mencari anak kandungnya yang hilang lebih dari 20 tahun lalu. Dengan membawa foto-foto lama dan cerita yang menyentuh hati, ia menjelaskan bahwa putrinya diculik ketika masih bayi dan kemungkinan besar ditinggalkan di daerah sekitar desa tersebut. Kabar itu segera tersebar, dan salah satu warga yang teringat pada Hana mengusulkan kepada Pak Surya untuk menemui wanita muda yang baru saja membantu Dinda. Meski awalnya ragu, Pak Surya setuju untuk bertemu dengan Hana, berharap menemukan petunjuk tentang putrinya. Ketika Hana bertemu dengan Pak Surya, ia merasa bingung dan canggung. Pak Surya memandang Hana dengan penuh harap, lalu menunjukkan foto-foto bayi yang ia bawa. Hana tidak bisa mengenali apapun dari foto tersebut, tetapi sesuatu di dalam dirinya terasa familiar. Pak Surya kemudian meminta Hana untuk menjalani tes DNA untuk memastikan hubungan mereka. Hana, meski tidak terlalu percaya, setuju dengan permintaan tersebut. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA membuktikan hal yang luar biasa. Hana adalah putri kandung Pak Surya dan istrinya, Bu Mirna. Ketika mendengar kabar itu, Hana tidak kuasa menahan tangis.
Perasaan tidak percaya dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Apakah ini nyata? Apakah saya benar-benar memiliki keluarga? Tanya Hana dengan suara bergetar. Bu Mirna langsung memeluknya erat, menangis tanpa henti karena akhirnya menemukan anak yang telah lama hilang. Hana dibawa ke kota oleh Pak Surya dan Bu Mirna untuk memulai hidup baru. Kehidupan yang awalnya dipenuhi penderitaan kini mulai berubah menjadi harapan baru. Hana merasa canggung berada di rumah besar yang megah, tetapi cinta dan perhatian yang diberikan oleh orang tua kandungnya membuatnya perlahan merasa nyaman. Namun, di balik kebahagiaan itu, Hana tidak melupakan Raja, sahabat setianya di hutan. Ia meminta izin kepada orang tuanya untuk kembali ke hutan dan memastikan Raja tetap aman. Dengan bantuan Pak Surya, Hana mulai merencanakan pembangunan suaka alam di dekat hutan untuk Raja dan hewan liar lainnya. Kini, Hana memiliki segalanya, keluarga, cinta, dan kesempatan untuk membalas kebaikan Raja yang telah menyelamatkan hidupnya. Hidup Hana di rumah barunya bersama Pak Surya dan Bu Mirna perlahan mulai terasa hangat. Setiap sudut rumah besar itu menyimpan cinta dan perhatian yang selama ini ia rindukan. Meski begitu, Hana tidak bisa melupakan masa lalunya di hutan bersama Raja. Setiap malam, ia sering memikirkan sahabat setianya itu. Hana tahu, tanpa Raja, ia mungkin tidak akan bertahan di tengah kerasnya kehidupan di hutan. Ia pun mengungkapkan keinginannya kepada kedua orang tuanya untuk membangun sebuah suaka alam agar Raja dan hewan-hewan lain bisa hidup dengan aman. Mendengar cerita Hana tentang persahabatannya dengan Raja, Pak Surya dan Bu Mirna mendukung penuh niat baik putri mereka. Pembangunan suaka alam itu pun dimulai. Hana, dengan bantuan tim konservasi yang disewa oleh keluarganya, bekerja keras untuk memastikan Raja dan satwa liar lainnya mendapatkan tempat yang layak. Ia sering mengunjungi lokasi pembangunan untuk memantau kemajuan, bahkan sesekali kembali ke hutan untuk bertemu Raja. Ketika suaka selesai dibangun, Hana membawa Raja ke sana dengan hati yang lega. Raja, yang sebelumnya selalu hidup dalam ancaman, kini memiliki tempat perlindungan yang luas dan aman. Suaka itu menjadi simbol persahabatan tak tergantikan antara Hana dan Raja, serta pengingat bagi Hana tentang betapa berartinya keberadaan Raja di saat-saat tergelap dalam hidupnya. Kini, hidup Hana berubah total. Ia menjalani kesehariannya dengan membantu mengelola suaka alam sambil terus mempererat hubungan dengan keluarganya yang baru ditemuinya. Luka masa lalu yang dulu terasa begitu menyakitkan perlahan-lahan mulai sembuh, digantikan oleh harapan dan cinta yang baru. Meskipun begitu, Hana tidak melupakan pelajaran berharga dari masa lalunya, kekuatan kasih sayang, persahabatan, dan tekad untuk bertahan. Di malam-malam yang sunyi, Hana sering merenung sambil tersenyum, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Meski penuh penderitaan, perjalanan itu membawanya ke tempat di mana ia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Raja, yang kini menjadi lambang kekuatan dalam hidupnya, tetap berada di sisinya, menikmati kehidupan baru yang layak mereka dapatkan.